Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardila Ilham dengan NIM 226500016. Pada video kali ini yaitu video example 3.2 yaitu penggabungan antarmuka atau aplikasi objek. Dari video ini adalah gabungan atau lanjutan dari example 3.1. Di bagian 3.1 kita melihat bahwa item memerlukan file data pribadi yang akan kita hitung dan metode data public untuk menambahkan satu kehitungan prosedur dan untuk menolkan nilai count atau prosedurnya. Pada video ini kita memerlukan dua unit, yaitu untuk mendeklarasikan kelas item. Untuk pembuatan unitnya tersendiri yaitu pilih file atau setelah itu pilih new, tambahkan unit. Unit ini tidak memiliki bentuk menyertai atau dan delphi, hanya menyediakan nama unit dan kerangka bagian antarmuka dan implementasi. Saat pembuatan kelas sendiri, kita dapat memerlukan secara manual, menambahkan deklarasi kelas item ke bagian antarmuka dan tiga metodenya yaitu add item, get count, dan zero count. Deklarasi tipe pada baris 3 sampai baris 13 itu mirip dengan deklarasi formulir otomatis delphi. Dan baris keempatnya itu menyatakan bahwa kita sedang mendefinisikan kelas baru item yang diturunkan dari objek kelas dasar delphi. Objek item yang memiliki satu bidang data atau code font tipe integer pada baris ke-8 dan dijadikan pribadi untuk unit ini pada baris ke-7. Item memiliki 3 metode, semuanya bersifat publik pada baris ke-9. Tersedia unit lain dalam proyek ini. Metode publik ini menyediakan saran bagi objek lain untuk akses pada baris ke-8, menyatakan bahwa item memiliki metode 3 tipe prosedur, yaitu get count yang tidak memiliki parameter, termaksud pemberian nilai integer. Zero count yang tidak memiliki parameter masuk. Metodenya sendiri yaitu dijelaskan pada bagian implementasi baris 15 sampai baris 34 karena prosedur add item adalah salah satu metode item dan merupakan bagian dari item. Di sini kita menggunakan notasi titik untuk memasukkan atau menghubungkan item dalam head atau prosedur. Itu dijelaskan pada baris 19 dan baris 21 menambahkan nilai variabel f count atau data pribadi yang dideklarasikan pada baris 8 sebanyak 1. Metode zero count pada baris 29 sampai 32 merupakan serupa, ia tidak memiliki parameter masuk dan menetapkan nilai f count ke 0. Perhatikan bahwa f count tidak mendeklarasikan sebagian variabel lokal di salah satu fungsi. Disebabkan ini dideklarasikan sebagai bagian dari kelas item yang dijelaskan pada baris 8 dan kedua metode manipulasi ini. Namun karena f count dinyatakan sebagai data pribadi yaitu di baris 7 sampai baris 8, unit lain tidak memiliki akses untuk ke f count-nya. Dalam hal ini pada baris 7 dan baris 8 di-encapsulasi supaya tidak diganggu dengan baris-baris sebelumnya. Metode yang tersisa atau fungsi get count mengendalikan f count melalui variabel hasil atau otomatis, yaitu dijelaskan pada dideklarasikan pada baris 29. Salah satunya cara pihak luar dapat memanipulasi nilai f count adalah melalui dua metode publik, yaitu add item atau zero count. Salah satu cara orang luar mengakses nilai adalah melalui metode public get count. Nah, untuk unit berikutnya yaitu unit OODrive U, yaitu unit yang terkait dengan formulir, akan membuat inheritance objek kelas item dan kemudian dimanipulasi objek ini dari event handler yang terpasang pada tombol. Nah, untuk melakukannya kita pertama-tama yaitu pilih tab OOD jendela edit untuk menampilkan unit drive atau pas. Kita harus mendapatkan referensi ke unit lain di baris 39 dan sampai 37 yang ada di programnya. Karena unit ini menggunakan kelas item yang didefinisikan dalam unit item U, kita dapat mengetik referensi secara langsung atau meminta delphi memasukkan melalui menu file digunakan satuan. Pendeklarasian referensi ke objek yang akan kita buat atau add item code pada baris 39 ke 40 di situ, yaitu pembuatan objek di bagian inisial OODrive U baris 69 sampai 70. Saat ini kita menggunakan komponen delphi pembuatan objek secara otomatis. Namun
Jika kita mendefinisikan sebuah kelas kita sendiri, pastikan item yang kita sendiri harus buat objek kelas ini sebelumnya kita menggunakannya. Nah, di sini akan lebih mudah untuk kita pembuatan objek ini, yaitu item count di bagian inisial, sehingga objek tersebut dapat saat formulir muncul untuk melakukan hasil menggunakan metode casting konstruktor yang diwarisi oleh add item dari to object pada baris ke-70. Nah, yang berikutnya itu menggunakan objek dalam event headed on click melalui panggilan ke metodenya. Tergantung pada operasi yang kita memerlukan, kita memanggil metode add item pada baris 44 atau metode zero count pada baris 66. Kita menggunakan metode get count yang menyediakan bilangan bulat untuk melakukan caption label atau caption label pada baris 55. Nah, konstruktor add item create yang dipanggil pada baris 70 menyisikan memori untuk menampung objek inisial pada bidang 2 objek dan mengembalikan alamat dari objek yang baru saja dibuat. Jadi, di sini biasanya membuat objek dan menetapkan nilai pengembalian ke nama yang telah direferensi dalam satu langkah program ini menciptakan objek yang berhubungan antarmuka atau objek antar nama objek dan objek itu sendiri, yaitu item code sama dengan item create. Nah, untuk hasil runningnya sama saja dengan video sebelumnya, yaitu pada kita tekan tombol add item sebanyak mungkin, terus kita display, akan menghasilkan di add items di bagian add itemsnya, itu menghasilkan angka 10. Untuk kita menolkan, kita reset dan tekan display tanpa dilepas. Jika dilepas akan hilang angkanya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.